Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Purwaningsi dari SMK Negeri 49 Jakarta. Kita melanjutkan sub kedua pembahasan dari program linear, yaitu model matematika. Nah, model matematika itu apa sih? Nah, model matematika itu adalah suatu cara penyelesaian dari kalimat verbal, kalimat bacaan gitu ya, yang kemudian kita ubah menjadi sebuah model matematika, di mana nanti model matematika ini akan sangat digunakan dalam menghitung program linear, yaitu menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Nah, sekarang kita lihat nih permasalahannya. Di kelas 10 kalian mungkin sudah belajar. Hari ini Ibu akan coba mengingatkan kembali. Nah, perhatikan, di sini ada soal seorang pembuat paku membuat jenis paku dari bahan yang tersedia, yaitu 5,5 kg A dan 2 kg bahan B. Nah, jadi kalian bisa membayangkan bahwa ada seorang yang mau buat paku ya. Jadi paku itu terdiri dari dua bahan. Misalnya gini deh, kayak donat. Donat itu terdiri dari terigu dan telur. Nah, gitu ya. Nah, sama, kita nggak tahu, pokoknya ada bahan paku gitu ya. Jadi paku itu di sini ya. Jadi kalau paku itu kalau kita buat itu dia menggunakan bahan A dan bahan B gitu ya. Nah, jenis paku 1 tiap buah memerlukan 200 gram. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita umpamakan jenis paku 1, nah ini adalah X ya. Dan paku jenis 2 adalah Y. Nah, jenis paku 2-nya, ini jenis 2-nya adalah Y. Sekarang kita lihat gimana cara membuat model matematikanya. Nah, lihat di sini ada jenis barang. Sekarang paku 1, lihat paku 1. Kita mau buat paku 1 ya. Nah, paku 1 itu kan menggunakan bahan 200 gram. Nah, 200 gram bahan A ya, dan 75 gram bahan B. Nah, gitu ya. Jadi ini bahannya beda ya. Ini misal bahan A, ini bahan B. Jadi kalau mau membuat jenis paku 1, dia membutuhkan 200 gram bahan A dan 75 gram bahan B. Gitu cara membacanya. Nah, kemudian kalau membuat jenis paku 2, jadi ada 2 jenis ya. Kenapa 2 jenis? Yang satu besar, satu kecil gitu. Tapi bahannya sama. Kayak donat, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sekarang paku jenis 2. Paku jenis 2 itu memerlukan 150 gram bahan A dan 50 gram bahan B. Nah, ini jadi jenis paku 2 nih. Nah, sekarang kita lihat stoknya. Ini stok bahan A gitu ya. Jadi bahan A ini digunakan 200 gram untuk jenis paku 1 dan 150 gram untuk jenis paku 2, di mana stoknya ada 5.500 gram. Ini 5.500 gram nih dari ini nih. Nah, dari 5,5 kg. Jadi kalau membuat model matematika itu harus disamakan dulu satuannya. Kalau misalnya di cm, di sini meter nggak boleh, maka meternya harus dirubah menjadi cm. Nah, sekarang jenis bahan B. Bahan B itu digunakan 75 gram untuk jenis paku 1 dan 50 gram untuk jenis paku 2 gitu. Di mana bahan B stoknya ini ada 2 kilo atau 2000 gram. Paham ya? Nah, cara membuat model matematika kuncinya adalah kalian jangan gini, ini bahan A, ini bahan B, jangan ke sini. Kenapa? Ini karena beda bahan. Itu loh, beda bahan. Cara membacanya seperti ini. Ada bahan A yang digunakan untuk jenis paku 1, jenis paku 2, nah stoknya ada 5.500. Maka membuat model matematikanya adalah ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita lihat model matematika yang pertama, ini adalah 200 X ya, karena di sini X, di sini Y. Kan gitu ya tadi ya, paku jenis 1 X dan Y. Berarti 200X ditambah 150Y kurang dari 5.500 gitu. Kenapa kok 5.500? Ya, karena gini, 200X ya,
200 gram digunakan untuk jenis paku 1 dan 150 gram untuk jenis paku yang kedua, di mana stoknya yang dipakai tidak boleh melebihi dari 5.500 gram gitu ya. Nah, yang kedua 75X plus 50Y harus kurang dari 2.000 gram. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, di sini ada fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu biasanya untuk menghitung nilai labanya atau menentukan nilai maksimum minimumnya. Di sini ada, jika pengusaha menjual paku dengan harga 500, ini untuk paku 1 dan paku 2 harganya 3.500 ya. Nah, ini disebut dengan fungsi objektif. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, seperti ini. Berdasarkan tabel yang tadi sudah kita buat, nah ya, 200X ditambah 150Y kurang dari 5.500, tadi sudah kita jawab. 75X ditambah 50Y kurang dari 2.000. Nah, di mana X selalu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Bu, kenapa sih selalu lebih besar daripada 0? Kalau X-nya kurang daripada 0 min 1, kalau ibu tanya, berapa produksi hari ini? Jumlah paku yang kamu produksi min 1, nggak ada toh. Nah, makanya selalu X selalu lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Berarti pakunya lebih dari 0 karena sudah memproduksi. Nah, sekarang kita lihat fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya di sini tadi ada 500 untuk paku 1 dan 3.350 untuk paku yang Y, yang kedua ya. Nah, kita sederhanakan dulu persamaannya. Nah, ini kita sederhanakan nih dari sini ke sini ya. Bisa diperkecil nih, 200X plus 150Y kurang dari 5.500. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? 20. Berapa ya? 50 ya. Ya, sama-sama dibagi 50 ya. Nah, kemudian yang bawah kita sederhanakan, ya sama-sama dibagi 25. Jadi persamaannya, nah, jadi persamaannya adalah ini dia. 4X plus 3Y kurang dari 110 dan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 80 dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 500X plus 350Y. Selesai. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada soal model matematika yang menurut Ibu jauh lebih mudah. Artinya lebih simpel. Nah, lihat, perhatikan ya. Suatu apotik mampu menyediakan tidak lebih dari 25 dus obat. Nah, perhatikan, kamu bayangkan di apotik itu nggak lebih dari 25 dus obat. Nah, yang terdiri dari 2 macam obat. Jadi ada tumpukan 25 dus. Nah, itu terdiri dari 2 jenis obat, yaitu obat A dan obat B. Jadi kita tulis di sini, obat A itu bisa sama dengan X dan obat B sama dengan Y, gitu ya. Nah, jadi jumlah obat A dan jumlah obat B itu kurang dari sama dengan 25 dus, gitu ya. Nah, sekarang harga obat A 21.000 per dus dan harga obat B 30.000 per dus. Nah, modal yang tersedia di apotek tidak lebih dari 630. Wah, ini gampang sekali ya. Sekarang model obat A misalnya. Obat A berarti kan X ya. Berarti X-nya 21.000 X gitu ya. Karena obat A nih ya. Ditambah 30.000 Y kurang dari 630. Jadi cara bacanya mudah sekali ya. Misalnya gini, harga 21.000 dikali berapa jumlah unit obat A-nya, ditambah 30.000 harganya dikalikan jumlah unit obat B-nya. Kalau dia mau beli, dia nggak boleh lebih dari 630.000 karena modalnya hanya 630. Jadi modelnya gimana? Jadi modelnya matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 25. Nah, ini kita sederhanakan bisa ya. Berapa nih kalau kita sederhanakan? Dibagi
Nah, ini kita coret. Nah, 21 dibagi 3, 7 ya. Dibagi 3, 10. Dibagi 3, 21. Jadi, 7X plus 10Y kurang dari sama dengan 210. Dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi